Shalom God Lovers. Seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, mari bangun kembali kepercayaan kita. Percaya bahwa Dia Allah yang merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya padamu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program yang selama ini sudah banyak jadi berkat untuk kita. Dan juga mungkin untuk orang-orang di sekitar kita yang saudara sering kirimin ya. Program WFH, Word from Heaven. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tema Heart of Worship. Nah, nanti kita akan bahas apa itu ya. Tapi mari kita ambil konteks firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 dan 2, kemudian Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Allah, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Haleluya. Jelas ya, anaknya siapa saudara? Ishak, ya, bukan yang lain. Ya. Oke, Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, ini mereka sudah jalan dan sudah hampir sampai, kemudian Abraham ngomong sama bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, kenapa dalam judul Heart of Worship saya mengutip kejadian Abraham yang diminta Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran, yaitu anaknya sendiri, Ishak. Karena inilah kata worship pertama kali yang dicatat di Alkitab, pakai kata sakah di situ. Diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Inggris dengan worship, tapi kata Ibrani yang diambil adalah kata sakah. Bersujud, submit, merendahkan diri. Terjemahan bahasa Indonesia pakai kata sembahyang. Ya, sembahyang. Worship. Nah, ini yang saya mau jelaskan, saudara. Kata heart of worship seringkali memang ya bisa saja kita terjemahkan secara rileks dengan hati yang menyembah. Dan itu betul ya, sebuah verb, kata kerja gitu, sebuah tindakan gitu, hati yang menyembah, menerangkan hati yang menyembah. Ada juga yang pingin karena ini orangnya jadi hati seorang penyembah. Heart of worshippers sebenarnya gitu ya. Hati seorang penyembah. Hari ini saya mau lebih fokus kepada hati penyembahan itu sendiri. Kondisi hatinya, ya. Kadang orang hari ini menilai bahwa penyembahan itu berkaitan dengan liturgi ibadah soalnya. Ke gereja 2 jam, muji menyembah Tuhan, dengar firman. Itu memang bentuk dari penyembahan. Tapi apa sih hati penyembahan itu? Kalau dalam bahasa Inggris menarik juga, heart of worship bisa diartikan sebuah inti dari penyembahan itu. Esensi dari penyembahan itu apa sih gitu. Karena hari ini juga orang merasa bahwa penyembahan kayaknya, nyanyi ya, nyanyi. Iya nyanyi, bisa jadi penyembahan, bisa. Walaupun nggak selalu, ya. Sehingga ada orang saking takutnya penyembahannya salah, karena dia nggak bisa nyanyi, jadi dia malu-malu nyanyi di gereja. Tapi ingat saudara, penyembahan bukan hanya soal nyanyi. Saudara yang suaranya false, dengar ya, Tuhan nggak pernah terganggu dengan suara kita yang false. Tuhan tuh terganggu kalau hatinya false ya. Hati yang false itu kalau yang di hati sama yang kita ngomong nggak sama, itu hatinya false ya. Tapi bukan itu inti penyembahan. Kalau kita lihat dari cerita yang kita baca barusan, saudaraku, maka hati penyembahan adalah hati yang dicontohkan oleh Abraham di sini. Hati yang diterangi Injil, diterangi terang Tuhan dalam konteks Abraham. Hari ini dengan kuasa Roh Kudus, hati kita diterangi oleh Injil Kristus. Sehingga orang yang menyembah itu akan hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Bahkan sampai hari ini Abraham dikatakan bapak orang beriman. Bukan hanya karena dia mau nyerahin anaknya, bukan. Di zaman itu banyak orang menyembah dewa mereka dengan mengorbankan anaknya. Tapi kenapa Abraham bapak orang beriman? Di Ibrani kita tahu bahwa Abraham yakin bahwa ada kebangkitan orang mati. Abraham yakin kalaupun nanti anaknya dipersembahkan, Allah sanggup membangkitkan Ishak. Nah, kebangkitan inilah yang luar biasa dalam iman itu. Maka kita bisa melihat dari cerita Abraham tadi, anak yang diminta adalah Ishak. Anak apa saudara? Anak perjanjian. Anak satu-satunya karena dia anak perjanjian. Anak yang dikasihi oleh Abraham. 3 hari jalan dan pada hari yang ketiga terima pertolongan karena habis mau dipersembahkan, dikasih oleh Tuhan domba yang terikat di semak belukar. Allah sendiri yang menyediakan korban penggantinya. Dari cerita ini kita bisa melihat sebenarnya ini adalah bayangan karya Kristus di kayu salib. Kayu ditaruhkan di atas bahunya Ishak. Dia bawa kayunya sendiri, luar biasa ya. Tapi sebenarnya bahwa Allah sendiri yang sedang melakukan pengorbanan gitu kan ya. Sehingga di ujungnya Allah menggantikan dengan domba itu. Hari ini saudara,
inti dari penyembahan kita adalah saat hati kita diubah oleh firman Tuhan. Dan kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biar kami semua hidup di dalam penyembahan kami. Kami menghidupi penyembahan kami. Sebab kami membiarkan firman-Mu mengubah kami. Kami memutuskan bahwa kami mau submit. Hidup kami mau berubah di dalam Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang menyaksikan program ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami Bapa. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Jangan lupa saudara untuk bagikan link YouTube ini kepada teman-teman kita, saudara kita. Biar kita semua diingatkan sebagai seorang penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Tuhan berkati.